Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika Kamis 4 Februari 2021. Untuk kali ini anak-anak kita akan memperjelas materi pertemuan yang lalu namun dalam bentuk soal cerita ya. Jadi kita akan mempelajari soal cerita mengenai mencari panjang, lebar, tinggi balok dan mencari rusuk balok. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi lebih lanjut, mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat kesehatan yang melimpah yang Engkau berikan kepada kami, dan juga atas istirahat kami malam tadi, sehingga pagi hari ini kami dapat kembali bertemu dengan Ibu Guru kami dalam pembelajaran matematika. Tuhan, semoga Engkau membuka pikiran kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita masih akan melihat kompetensi dasarnya. Ya. Ini memang ya, kompetensi dasar masih sama, KD 3.4 dan 4.4. Dengan indikator, kalau pertemuan lalu itu kita mencari panjang, rusuk balok bila diketahui volume, lebar, dan tingginya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan masalah berupa soal cerita ya, tentang bagaimana mencari panjang rusuk balok bila diketahui volume, lebar, dan tingginya, bila mencari lebarnya, mencari tingginya, dan juga yang terakhir adalah menyelesaikan masalah itu tentang mencari rusuk kubus bila diketahui volumenya. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa dapat yang pertama menyelesaikan masalah tentang mencari panjang rusuk balok bila diketahui volume, lebar, dan tingginya dengan benar. Yang kedua, menyelesaikan masalah tentang mencari lebar rusuk balok bila diketahui volume, panjang, dan tingginya dengan benar. Yang ketiga, menyelesaikan masalah tentang mencari tinggi rusuk balok bila diketahui volume, panjang, dan lebarnya dengan benar. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan masalah tentang mencari rusuk kubus bila diketahui volumenya dengan benar. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari soal cerita ya. Dalam pertemuan yang lalu sudah Ibu ajarkan bagaimana mencari rumus panjang, mencari rumus lebar, mencari rumus tinggi ya untuk balok, dan bagaimana mencari akar pangkat 3 dari kubus ya. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajarinya dalam bentuk soal cerita. Ya, kita akan memperdalam. Baik, Ibu akan masuk dalam materinya. Nah, yang pertama adalah menyelesaikan masalah tentang mencari panjang suatu balok. Nah, ini soal ceritanya, perhatikan. Akuarium di rumah Risma berbentuk balok. Akuarium tersebut diisi air sebanyak 120.000 cm kubik. Jika lebar akuarium 40 cm dan tingginya 50 cm, berapakah ukuran panjang akuarium tersebut? Nah, kita akan menyelesaikan soal cerita ini seperti yang sudah berulang-ulang kita pelajari, yaitu kita mulai dengan apa yang diketahui, lalu apa yang ditanyakan, kemudian jawab, itu memuat langkah-langkah pengerjaannya, dan kesimpulan itu kita akan masukkan dalam jadi. Nah, kita akan mulai dengan diketahui. Perhatikan,
yang diketahui adalah volumenya, ya. Kemudian karena diisi air ya, diisi air akuariumnya. Jadi sebanyak ini volumenya. Kemudian lebarnya 40 cm, tingginya 50 cm. Jadi kalau ada kubik di sini, ini menunjukkan bahwa itu volume. Ini yang diketahui. Lalu yang ditanyakan adalah berapa ukuran panjang akuarium. Nah, mari kita akan menjawab soal ini. Caranya, perhatikan, untuk mencari panjang, kita akan menggunakan rumus volume dibagi atau per lebar kali tinggi. Ya, volumenya udah diketahui, lebarnya diketahui, tingginya diketahui, tinggalkan masuk sini ya. Panjang, volumenya 120.000 cm3 per lebarnya 40 cm, tingginya 50 cm. Hasilnya 120.000 cm3 per lebar kali tinggi ini 2000 ya. Hasilnya ini kalau ada banyak nolnya tinggal dicoret aja ya. Bawah dicoret 3, atas juga dicoret 3. 120 dibagi 2, 60 cm. Ingat di sini volume ini kubik, ini cm kali cm, ini persegi ya. Nah, jadi ini kesimpulannya. Jadi ukuran panjang akuarium tersebut adalah 60 cm. Kita lanjutkan, berikutnya menyelesaikan masalah tentang mencari lebar suatu balok. Perhatikan contoh soalnya, sebuah dus berbentuk balok dengan volume 4096 cm3 memiliki panjang 32 cm dan tingginya 8 cm. Berapakah ukuran lebar dus tersebut? Ya. Nah, ini yang diketahui volume dusnya 4096, kemudian panjangnya 32, tingginya 8 cm. Lalu, apa yang ditanyakan? Berapakah ukuran lebar dus tersebut? Maka, jawabnya, untuk mencari lebar, volume per panjang dikali tinggi. Nah, mencari lebar, volumenya 4096 cm3 per panjangnya 32, tingginya 8 cm. 4096 cm3 per 32 kali 8 itu 256 cm persegi. Hasilnya 16 cm. Nah, jadi ukuran lebar dus tersebut adalah 16 cm. Berikutnya kita akan menyelesaikan masalah tentang mencari tinggi suatu balok. Ini contoh soalnya. Sebuah bak mandi berbentuk balok memiliki volume 1800 desimeter kubik. Apabila panjang dan lebar bak mandi tersebut 15 desimeter dan 10 desimeter, berapakah tinggi bak mandi tersebut? Yang diketahui, volume bak mandinya 1800 desimeter kubik. Nah, ini kan panjang dan lebar, berarti panjang yang 15 desimeter, lebar 10 desimeter. Ya. Kemudian, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah tinggi dari bak mandi tersebut. Maka, kita akan mencari jawabannya. Rumus mencari tinggi, volume per panjang kali lebar. Nah, volumenya
1800 desimeter kubik per panjangnya 15 desimeter dan lebarnya 10 desimeter. Maka 1800 desimeter kubik per 150 desimeter persegi, ya. Hasilnya 12 desimeter. Jadi tinggi bak mandi tersebut adalah 12 desimeter. Berikutnya, kita akan menyelesaikan masalah tentang mencari rusuk kubus. Nah, ini contoh soalnya. Warga desa Arjosari bergotong royong membuat bak penampungan air hujan berbentuk kubus. Kapasitas bak air tersebut 8.000 liter. Kapasitas itu muatannya. Jadi banyaknya air yang tertampung dalam bak tersebut 8.000 liter. Liter ini sama dengan desimeter kubik. Berapa panjang rusuk bak penampungan air hujan tersebut, ya? Nah, ini yang diketahui adalah kapasitas bak air atau volumenya dari bak air itu 8.000 liter. Nah, kita akan mencari apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah panjang rusuk dari bak penampungan air hujan tersebut. Bagaimana jawabnya? Perhatikan. Nah, anak-anak, pada pertemuan yang lalu, beberapa dari kalian, ya cukup lumayan banyak ya, itu mengerjakannya dengan cara ini. Saya lebih senang karena ada usaha dari kalian untuk mencari caranya ini ya. Jadi ini akar pangkat 3 dari 8.000. Nah, untuk mempermudah mencari ini, maka kita akan menghitung 3 angka dari belakang ya. 1, 2, 3, lalu kita beri batas. Beri batas berarti ada 2 bagian ya. Yang bagian pertama akar pangkat 3 dari 8. Kemudian bagian kedua adalah angka 0 ini ada 3 ya. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Satuan dari 000, satuannya itu yang terakhir, ini adalah 0. Maka hasilnya 2 dari bagian yang pertama dengan 0 dari satuan bagian yang kedua. Maka hasilnya 20. Ya. Nah, jadi panjang rusuk bak penampungan air hujan tersebut adalah 20 desimeter. Jadi tidak usah bingung anak-anak ya. Ini mudah kok. Ya, kalau di sini misalnya angkanya tidak 8, berarti yang mendekati dengan angka tersebut ya. Kebetulan ini akar pangkat 3 dari 8 itu 2 ya kan. 2 kali 2 kali 8. Tapi kadangkala angka yang di sini ini tidak bisa tepat, maka dikatakan akar pangkat 3 dari bilangan yang mendekati ya, seperti itu. Lalu kalian lihat di bagian 3 angka ini adalah satuannya ya. Ini kedudukannya sebagai satuan, ini puluhan, ini ratusan. Maka yang kita lihat adalah satuannya. Satuannya 0, maka 0 ya, karena tidak punya pasangan. Baik anak-anak, ini materi kita tentang soal cerita ya. Sudah kita ngerjakan latihan soal, kerjakan sesuai yang telah Ibu ajarkan dengan langkah-langkah yang ada. Jangan dikurang-kurangi karena semua akan Ibu nilai ya. Mana yang diketahui, ditanyakan, jawab, jadi itu semua ada nilainya. Nah, ini contohnya, soalnya ini ya. Volumenya, ukuran panjangnya ini, tingginya ini, lalu lebarnya yang ditanyakan ya. Kemudian soal yang kedua, bak air panjangnya 50, lebarnya 30. Nah, volumenya 60 liter.
berapa sentimeter tingginya. Di sini desimeter ya nak ya. Kalau desimeter diubah dulu menjadi sentimeter, atau boleh juga ini yang dijadikan desimeter. Yang penting adalah satuannya harus disamakan. Kalau sentimeter semua, desimeter semua ya. Kalau dari desimeter ke sentimeter, karena itu turun maka dikalikan 1000 ya. Tapi kalau mau mempermudah, nah ini karena yang ditanyakan berapa sentimeter tingginya, maka ini yang harus diubah. Begitu ya anak-anak ya. Nah, kemudian soal yang ketiga, volume kardus 1920 ya, lebarnya 15 cm, tingginya 8 cm, berapa panjang kardus kemasan tersebut. Nah, ini soal ini semua adalah dari bentuk balok. Nah, kemudian latihan yang kedua, sebuah bak mandi berbentuk kubus ya. Ini kita akan mempelajari khusus kubus untuk latihan 2. Bak mandi tersebut menampung air sebanyak 4.913 liter ya. Liter itu desimeter kubik, jangan lupa. Berapa kedalaman bak mandi? Ingat ya, kubus itu rusuknya semua sama panjang. Mau panjangnya, mau lebarnya, mau tingginya itu sama panjangnya. Nah, kedalaman itu sama saja kalau kita melihat bangun kubus itu sebagai tingginya ya. Jadi kedalaman itu nanti ke tinggi bak mandinya. Kemudian yang kedua, sebuah akuarium diisi penuh dengan air, volumenya sekian. Ya, berapa tinggi rusuk akuarium tersebut? Ya. Kemudian yang ketiga, volume sebuah kotak berbentuk kubus 13.824 cm kubik. Berapa panjang rusuk kotak tersebut? Ya. Intinya semua ini dicari akar pangkat 3 dari volumenya. Caranya silahkan seperti yang sudah Ibu jelaskan. Begitu anak-anak ya, pelajaran kita untuk pertemuan kali ini, kita khusus soal cerita, materinya materi minggu yang lalu, namun bentuknya bentuk soal cerita. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini ya, pagi ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat kalian terima dengan baik. Mari kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat yang boleh kami terima dari-Mu. Kami boleh mengikuti pembelajaran jarak jauh. Semoga Engkau tetap memberkati kami dalam kami mengerjakan soal-soal latihan agar dapat terselesaikan dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, Ibu mohon dengan sangat apabila kalian sudah mengerjakan soal-soal, segera dikirim, tidak usah ditunda-tunda supaya tidak menumpuk ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali dalam PJJ selanjutnya.